Indonesia darurat stunting. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan persoalan stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di NTT. Republik Indonesia menyebutkan 1 dari 4 anak atau lebih dari 1 juta anak di Indonesia mengalami stunting dengan persentase mencapai 20%. Stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itulah mengapa pemerintah berkomitmen kuat dalam menangani kasus stunting ini. Hal ini dibuktikan dengan diundang-undangkannya Kepres nomor 72 tahun 2021. Namun penurunan stunting masih jauh dari harapan pemerintah jika dilihat dari indikator di lapangan. Hal ini dibuktikan fakta 24,4% atau hampir seperempat bayi di seluruh Indonesia mengalami stunting pada tahun 2021. 2 tahun masa pandemi COVID-19, kasus pernikahan dini melonjak drastis. Dan pernikahan dini adalah salah satu faktor penyebab dari stunting. Mengapa pernikahan muda menjadi salah satu faktor penyebab stunting yang perlu dicegah juga dihindari? Karena pertumbuhan sang ibu belum terlalu matang, sehingga pertumbuhan dari bayi tersebut menjadi tidak optimal. Di samping itu, remaja putri yang masih tumbuh dan berkembang dipaksa untuk menumbuhkan orang lain karena harus melahirkan. Assalamualaikum, Lintang. Woi! Ada apa? Kamu kok melamun sendiri sampai tidak tahu kedatangan kami dan kelihatannya sedih sekali. Aku mau diajak menikah sama pacar aku. Hah? Menikah? Kamu tahu nggak akibat keputusan yang kamu ambil? Tidak. Yang pertama, kamu tidak akan bisa melanjutkan sekolah karena akan mengurus suami dan anakmu. Tidak mungkin kan sekolah sambil bawa anak? Yang kedua, akan sering terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini terjadi? Karena kalian berdua masih belum bisa mengontrol emosi dan masih mau menangnya sendiri. Yang ketiga, ada yang sangat berbahaya bila mana sampai hamil, akan sangat membahayakan keselamatan ibu dan bayinya karena bisa menimbulkan keguguran dan lain-lain, termasuk anaknya mengalami stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Dalam bahasa Jawa, biasa disebut dengan kecendat. Sebagai remaja di Indonesia, kita patut berperan aktif membantu pemerintah dalam menangani stunting di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan atau menyebarkan informasi tentang cara pencegahan stunting pada teman sebaya kita. Informasi yang dapat kita berikan adalah cara-cara mencegah stunting pada remaja, dimulai dari 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, mencegah anemia. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah yang diberi oleh puskesmas. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Minimal melakukan olahraga adalah 1 kali dalam 1 minggu. Dan yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sedangkan cara untuk mencegah stunting yang lainnya adalah sebagai berikut. Memperhatikan asupan gizi bagi ibu yang sedang mengandung. Dan
Rajin memeriksakan perkembangan kandungan di puskesmas atau bidan terdekat. Sekecil apapun langkah kita untuk mencegah stunting akan membantu menyelamatkan masa depan Indonesia. Satukan langkah, bulatkan tekad. Bersama cegah stunting demi generasi Indonesia yang lebih baik, hebat, bermanfaat. Salam genre.